Sebenarnya modal itu perlu, tapi yang paling penting itu adalah relasi itu. Relasi lah. Kalau kita punya modal, relasi tidak ada, kejebaklah kita. Tetap ya. Kejebak. Nothing. Gitu. Ibarat kata aya duitnya tapi kemanakan gitu nya. Bingung. Bener bingung. Loba duit kita saya micin. Oke, kembali lagi bersama Posisi Podcast Sana Sini. Nah, sekarang kita akan diskusi lah ini mah. Podcast bareng Tung Fikri. Saya nyebutnya biasanya Tung Fikri. Ya, karena beliau adalah Ketua HIPMI BPC Kabupaten Tasik ya. Oke. Nah, Tung, langsung aja nih. Jadi posisi ini kita datang nih ke sana ke sini. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan Tung Fikri. Tung, saya ingin sedikit memberi gambaran ke teman-teman di luaran sana, terutama kalau posisi ini mungkin sekarang lebih banyak yang nonton masih di Kota Banjar, gitu. Nah, Tung Fikri itu biasanya kegiatannya apa, Tung? Oh iya. Iya, terima kasih. Ini sama juga saya suka menyebut teman baik saya, karena apa ya, kita berteman sudah lama gitu kan, intinya seperti itu. Kita berkarir di HIPMI gitu sama-sama gitu kan. Latar belakang pendidikan saya itu kan dari ekonomi ya. Ekonomi, sarjana ekonomi lah. Sarjana ekonomi, jelas. Berarti pengusaha pisan lah ya. enggak lah. Masih belajar untuk masalah usaha. Kita belajarlah sama-sama karena kan kita juga belum jadi mafia, Pak. Oh, iya. Kita arahnya ke mafia ya. Kalau sudah jadi yakuza itu sudah menjadi pembisnis. Oke. Arahnya pembisnis itu terakhir menjadi yakuza ya. Nah, kalau kita masih dagang, masih bisnis yang kecil-kecilan yang gini yang teratur itu masih pembisnis, bukan pembisnis ya, masih pengusaha. Levelnya masih agak tengah-tengah itu. Oh iya. Jadi agak masih uangnya terukur lah. Uangnya terukur, kemudian keuntungannya juga terukur gitu kan. Kalau levelnya sudah pembisnis, ini lain lagi lah, udah beda lah. Itu udah kelasnya udah kelas elit gitu kan, udah kelas kita mah masih di bawah aja lah. Iya. Nah, kalau latar belakang saya sih sebenarnya dulu itu berkiprahnya di organisasi ya. Saya di IPNU, kemudian sempat di PMI juga, kemudian di organisasi mahasiswa juga pernah, dan sekarang itu saya juga di HIPMI kan, di organisasi pengusaha muda lah, belajar gitu kan, berusaha, belajar menjadi pengusaha, belajar menjadi pembisnis tuh, gitu kira-kira. Harus sampai kita ke pembisnis nih. Nah, teman-teman muda ini akan menjadi pengganti tuh nantinya. Betul, benar. Pengganti pembisnis yang lain. Benar. Seperti yang sekarang itu Jusuf Hamka dan sebagainya. Itu kita harus bermimpi sampai sana lah. Iya. Jadi kan ada pengusaha tol nih dari kampung, dari Tasik, dari Banjar kan keren tuh. Benar. Harus ada lah. Jangan sampai dari kota semuanya gitu. Dari kampung juga harus ada lah. Harus melirik sampai ke kampung-kampung, bahwa di kampung-kampung juga punya potensi. Benar. Juga hanya di kota, tapi di kampung juga banyak potensi juga, terutama orang-orang kota yang ingin berinvestasi di kita juga, itu harus kita sambut lah baik gitu kan. Karena welcome-nya orang kampung itu kan cek paribasana berenang, lamun ayat tamu teh tara harese gitu, pasti disambut dengan baik. Adat kalau kita mah Sunda, adat kesundaan teh ya pisan lah nyatunya. Benar gitu. Nah, makanya jangan investor itu jangan sampai melihat kampung itu kampungan, tapi di kampung itu padahal banyak potensi yang bisa, dan juga kita warga kampung itu welcome terhadap investasi itu. Iya, benar. Itu. Nah, Tung, tadi kan udah panjang lebar nih Ketum, arah Ketum tuh
wah nanti bakalan jadi pembisnis, bahkan yakuza lah, mafia katanya. Itu mah coba bercanda tuh. Track record bisnis Ketum tuh sebelumnya atau Kang Fikri ini apa sih dasarnya gitu? Kok bisa sekarang tuh bisa masuk ke himpunan pengusaha muda, bisa dianggap pengusaha, itu tuh track recordnya berawalnya seperti apa gitu? Karena gini tuh, dulu orang tua saya itu kan bisnisnya sebenarnya di bidang konveksi itu. Oh, konveksi. Cuman saya itu memang dulu itu belajar di sana, tapi passionnya itu tidak kena tuh. Oh ya. Karena mungkin saya itu agak berbeda dengan pola bisnis orang tua gitu kan, orang tua. Nah, yang akhirnya saya nggak nerusin bisnis orang tua, akhirnya bikinlah bisnis baru. Yaitu di usaha jasa konstruksi. Oke. Dan pengadaan lah intinya seperti itu. Nah, berawal dari 2013 sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Nah, itu bisnis kalau jasa atau konstruksi yang Tum Fikri jalanin itu biasanya apa aja sih Tum yang memang biasa disambut gitu? 2013 itu saya lebih fokus di pengadaan tuh. Pengadaannya itu banyak lah, ada pengadaan bibit, kemudian pengadaan peternakan semacam ikan, perikanan gitu kan. Kemudian di pendidikan juga gitu kan, semacam mebeler dan sebagainya lah, intinya seperti itu. Berarti kayak misalkan kayak orderan meja, kursi gitu ya, kayak komputer mungkin kayak gitu juga ya Tum ya. Nah, biasanya proses-proses menuju ke sana Tum, karena anak muda ini kan pasti ambisinya besar ya, untuk kita itu bisa masuk ke ranah sana. Apakah menggunakan modal yang sangat besar atau pola Tum Fikri nih yang bisa dibuka ke teman-teman? Sebenarnya modal itu perlu. Tapi yang paling penting itu adalah relasi itu. Relasi lah. Kalau kita punya modal, relasi tidak ada, kejebak lah kita. Tetap ya. Kejebak. Nothing. Gitu. Ibarat kata aya duitnya tapi kemanakan gitu nya, bingung. Bener bingung. Bapak duitnya kita semicin. Ya gitu. Makanya relasi itu yang paling utama gitu kan. Yang kedua itu modal. Tetaplah modal itu harus ada. Karena di dalam usaha itu kalau kita juga gak punya modal paling kita berangkatnya dari nol dulu. Gitu. Dari nol. Ya, sama lah dengan saya berangkat dari nol. Kemudian karena kenapa di bisnis ini, karena relasi saya juga di sana. Gitu. Nah, mau ngomong relasi, relasi yang Ketum dapatkan selama ini itu dengan cara seperti apa? Gabung atau apa? Kalau gitu? relasi saya yang saya dapatkan ini sebenarnya dari pertama organisasi ya. Organisasi dari IPNU, dari PMI, kemudian dari HIPMI juga. Lebih banyak lagi. Di dulu HIPMI. mah cuman ketika pas zaman IPNU itu relasi hanya sebatas kabupaten. Tapi pas waktu di HIPMI ini nih kita udah jejaringnya luas sampai se-Indonesia gitu kan. Karena HIPMI itu kan organisasi profesional, bidangnya semuanya pengusaha semuanya, dan akhirnya kebutuhan kita, kebutuhan di kabupaten kita itu bakal terpenuhi karena kita punya relasi di sana. Gitu. Nah, kalau tips Ketum biar usahanya kayak Ketum nih gitu, teman-teman teh kayak gimana membangun usaha tuh yang bagusnya kayak gimana sih sebetulnya? Sebenarnya di usaha itu kita itu harus pandai-pandai ya, pandai-pandai mengukur diri, kemudian mengukur finansial, jangan sampai terlalu ngegas tuh. Jangan. Karena saya juga pernah lah dulu ngegas dari awal, yang akhirnya terjerumus juga gitu kan. Ya belajar dari sana kita juga harus memiliki ritme tuh. Ritme dari segi usaha dan sebagainya. Oke. Gitu. Nah, ritme yang Tum Fikri bangun itu biasanya seperti apa Tum? Karena kan kadangkala kalau orang punya duit nih, dia kan ya ada yang sembrono ataupun ada yang sabaraha ya asup misalkan langsung lah gitu. Nah, Tum Fikri itu biasanya polanya menggunakan pola seperti apa gitu? Ya kalau saya masih sebenarnya lebih cenderung kita ngobrol dulu lah dengan jejaring kita gitu kan.
chemistry-nya sudah dapat, kita itu kalau chemistry-nya sudah dapat pasti itu akan jalan gitu kan. Kalau chemistry-nya nggak dapat ya jangan dulu lah, skip dulu. Nanti setelah ada chemistry yang betul-betul memang sudah dapat ya baru kita jalankan. Gitu. Nah kalau komitmen tuh, hubungan dengan komitmen kan kalau pebisnis itu sebetulnya lebih ke kita tuh menjalin komitmen ya. Komitmen yang ketum biasa pakai itu seperti apa? Misal contoh kalau perusahaan besar kan kita harus hitam di atas putih atau apa gitu. Biasanya ketum melakukan pola-pola apa kalau misalkan untuk kalau saya masih lebih cenderung kepercayaan. Kepercayaan. Karena kalau yang lebih bagus itu sebenarnya pakai komitmen. Karena kan di bisnis itu tetaplah harus ada hitam di atas putih. Contoh misalkan dalam segi pengadaan. Kalau kita pengadaannya ini cukup besar dan pabrikasinya juga besar kan, ini memang harus ada bentuk komitmen di hitam di atas putih. Tapi kalau misalkan skalanya kecil ya kepercayaan aja. Kepercayaan juga cukup sebetulnya. Cukup sebenarnya. Yang penting kita itu sebagai pengusaha itu harus ingat komitmen ya. Betul Tom. Ya. Nah kalau pola keuangan yang ketum pakai, manajemen keuangan di bisnis ketum itu masalah rugi nih. Kadang-kala kan kalau pengusaha itu kadang ada gini tuh. Di saat kita rugi, ada yang memang dia berpikir ya udahlah toh kita karena berkomitmen ya sok aja nanti yang penting bisnis kita tetap maju gitu. Itu pola-pola yang ketum pernah lakuin seperti apa aja tuh? Kalau saya memang sejak awal ya rugi di usaha itu biasa tuh. Biasa ya. Kalau untuk pengusaha itu harusnya dianggap biasa ya. Biasa aja karena kan gini, ketika kita rugi pasti ada nanti itu pasti ada feedback yang bakal lebih besar. Gitu. Oh, bakalan ada feedback yang lebih besar. Itu ibaratnya kita sambil belajar aja. Tapi jangan sampai kita ketika mengalami kerugian itu jangan sampai kita terpuruk tuh. Kalau terpuruk itu bukan nama pembisnis namanya. Kita bangkit lagi lah. Bangkit lagi dan jangan mengulangi kerugian itu. Kesalahan yang sama lah ya. Cara-cara marketing sendiri tuh yang ketum pakai seperti apa aja sih? Misalkan apakah online kah atau memang kita dengan datang untuk silaturahmi ataupun seperti apa atau relasi-relasi? Kalau dulu saya masih terbiasa kita ketemu dengan relasi-relasi dan sebagainya. Nah untuk hari ini lebih cenderung kita itu lebih ke publish ya di online, kemudian di sosial media dan sebagainya. Itu lebih efektif karena cost-nya itu akan cenderung lebih mengurang. Lebih minim gitu kan daripada kita kan misalkan ngopi bareng ngobrol itu kan perlu biaya yang memang besar tuh. Besar tuh. Ngopi aja misalkan ada beberapa orang itu 200 sampai 300 ribu itu bisa keluar. Kalau terkadang proyeknya juga tidak sebesar itu ya. Itu kan beberapa kali pertemuan. Bukan satu kali loh. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 10 kali lah pertemuan. Karena untuk mencapai deal itu kan nggak bisa satu kali. Di dalam bisnis itu nggak bisa. Tetap chemistry-nya ini yang harus kita bangun. Berarti kan perlu beberapa kali. Contoh halnya kita misalkan dulu kan waktu pacaran itu kan nggak bisa nggak bisa satu kali lah gitu kan. Tetap beberapa kali dan sebagainya gitu kan supaya chemistry-nya dapat. Sama halnya seperti itulah. Gitu. Nah kalau dengan keadaan sekarang tuh di tahun politik ini kan udah masuk tahun politik nih. Dia masuk tahun politik ini bagaimana sih efek atau ada efek nggak sih ke usaha-usaha yang ketum sedang jalankan sekarang? Jelas ada itu. Ada lah. Mungkin dari segi kehati-hatian ya, efeknya itu kalau dari segi programnya sih enggak ya. Tapi dari segi kehati-hatiannya karena momen politik itu kalau usahanya di pemerintah kan ini agak riskan juga dengan situasi politik seperti itu. Makanya seperti kita ya belak-belakan aja lah. Untuk masalah di pemerintah mah lebih baik kita melihat dulu lah, cooling down dulu, cari yang aman-aman saja gitu kan, seperti itu. Karena bukan berarti programnya terputus, tapi lebih cenderung arah politiknya kan kita pengusaha tuh.
kalau terbentur oleh politik semakin ruwet tuh. Ruwet tuh. Ruwet karena kalau ibaratnya kita dibawanya ke politik, kita yang akan sangat pusing karena kan kita tidak terbiasa tuh. Iya, betul. Di politik betul. itu. Bagaimana cara ini dan sebagainya kan nggak tahu kita. Lebih baik kita mah bisnis lah. Bisnis aja lah. Bisnis gitu. to bisnis lah gitu ya. Seperti itu. Karena tahun politik itu kan sama-sama semuanya juga menginginkan ke arah politiknya gitu kan. Tapi kan kita mah lebih cenderung ke arah bisnisnya. Kalau mau bisnis di tahun politik ya jualan kaos lah. Jualan kaos, jualan banner gitu kan. Jangan jualan jasa dan sebagainya. Kalau usaha-usaha yang lain jangan dulu lah gitu kan. Jangan dulu lah gitu. Nah, ada nggak Tum sih misalkan kegiatan-kegiatan Ketum yang memang berkaitan dengan tahun politik, misal contoh Ketum nih sekarang ada salah satu calon yang memang sama Ketum tuh di support secara event ataupun apa gitu, itu yang memang bisa menimbulkan efek untung lah gitu. Enggak ada lah. Jadi kita mah di saat tahun politik ya netral dulu lah. Karena kan saya bukan orang partai loh. Kalau saya orang partai pasti pendukung di partai saya lah gitu. Nah nanti kalau memang saya udah jadi orang partai ya pastilah saya juga dukung di partai sendiri karena kan kita juga memiliki kepentingan gitu. Jadi tidak berkaitan misalkan dengan salah satu partai atau bisnis, contoh ya kayak sekarang membuat campaign politik gitu. Enggak lah, saya enggak suka kalau campaign politik itu sebenarnya. Gitu. Lebih cenderung kita fair aja di politik mah. Jualan kaos lah, jualan baliho lah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ya mungkin tuh itu yang sedikit bisa saya share untuk teman-teman dari kegiatan-kegiatan Ketum. Kedepannya saya akan coba tanya-tanya lagi datang ke sini untuk ke anggota-anggota Ketum juga boleh. Untuk share usaha-usaha ataupun pengalaman-pengalaman di bidang teman-teman, mungkin ada yang memang dia aktivis di organisasi, aktivis di partai ataupun karena banyak loh di Kabupaten Tasik itu yang potensi usaha banyak, kemudian UMKM-nya juga banyak, yang eksportir juga banyak di kita. Nah kalau misalkan Tum Eka mau kesini lagi gitu kan, nanti saya kenalin nih sama teman-teman HIPMI-nya atau anggota HIPMI-nya yang nanti profesinya banyak, ada yang dewan, ada yang UMKM, ada yang eksportir, ini banyak gitu. Keren Tum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di posisi sekarang. Mudah-mudahan materi ataupun sharing ilmu yang dari Tum Fikri bisa menghasilkan untuk kegiatan teman-teman di luar sana. Jadi jangan lupa tetap stay tune atau subscribe dan like, komen di posisi podcast sini. Untuk hari ini kita akhiri dengan Tum Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.